membacakan sebuah cerpen yang berjudul Pengorbanan Seorang Ibu, karya Tika Yuranti. Di sebuah desa, ada seorang ibu yang sudah tua. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit. Dia hanya mempunyai satu anak laki-laki. Jadi ibu itu hanya hidup berdua dengan anaknya. Sang ibu sering sakit-sakitan, ditambah seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya. Anaknya mempunyai tabiat yang sangat buruk, yaitu suka mencuri, berjudi, mengadu ayam, dan banyak lagi. Anaknya pun tidak pernah peduli dengan ibunya. Ibu itu sering menangis, meratapi nasibnya yang malang. Dan ia sering berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolong sadarkan anak satu-satunya yang kusayangi, supaya tidak berbuat dosa lagi. Aku ingin dia berubah dan menyayangiku, lalu aku menghabiskan sisa hidupku dengan bahagia. Aku sudah tua dan ingin menyaksikan dia bertobat sebelum aku mati. Namun, semakin lama si anak semakin larut dengan perbuatan jahatnya. Sudah sangat sering ia keluar masuk penjara karena kejahatan yang dia lakukan. Dia tidak pernah menyesal dan tidak pernah berubah sedikit pun. Ibunya sangat sedih melihat anaknya yang seperti ini. Suatu hari ia kembali mencuri di rumah penduduk desa. Namun malang dia tertangkap. Dia tidak lagi di penjara, tapi dibawa ke hadapan raja untuk diadili dan dijatuhi hukuman pancung. Pengumuman itu diumumkan ke seluruh desa. Hukuman akan dilakukan keesokan hari di depan rakyat desa, dan tepat pada saat lonceng berdentang menandakan pukul 6 pagi dan menandakan hukuman itu dilakukan. 3. Berita hukuman itu sampai ke telinga si ibu. Dia menangis, meratapi anak yang disayanginya, dan berdoa berlutut kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah anak hamba. Biarlah hamba yang sudah tua ini yang menanggung dosanya. Dengan tertatih-tatih, dia mendatangi raja dan memohon supaya anaknya dibebaskan. Raja, tolong bebaskan anakku. Biarkan aku yang sudah tua ini yang menderita hukuman ini, Raja. Saya mohon. Tidak bisa. Anakmu sudah keterlaluan. Jika dia dibiarkan, dia akan sangat merugikan warga. Lagi pula dari dulu sampai sekarang dia tidak pernah berubah. Keputusan raja sudah bulat. Anaknya harus menjalani hukuman. Dengan hati hancur, ibu kembali ke rumah. Tak hentinya dia berdoa supaya anaknya diampuni. Dan akhirnya dia tertidur karena kelelahan. Dan dalam mimpinya dia bertemu dengan Tuhan. Keesokan harinya, di tempat yang sudah ditentukan, rakyat berbondong-bondong menyaksikan hukuman tersebut. Sang algojo sudah siap dengan pancungnya dan anak sudah pasrah dengan nasibnya. Terbayang di mata sang anak wajah ibunya yang sudah tua, dan tanpa terasa ia menangis menyesali perbuatannya. Dia tidak tega meninggalkan ibunya hidup sendirian. Detik-detik yang dinantikan akhirnya tiba. Sampai waktu yang ditentukan tiba, lonceng belum juga berdentang. Sudah lewat 5 menit dan suasana mulai berisik. Akhirnya petugas yang bertugas membunyikan lonceng datang. Ia mengaku heran karena sudah sejak tadi dia menarik tali lonceng, tapi suara dentangnya tidak ada. Saat mereka semua sedang bingung, tiba-tiba dari tali lonceng itu mengalir darah. Darah itu berasal dari atas tempat di mana lonceng itu diikat. Dengan jantung berdebar-debar, seluruh rakyat menantikan saat beberapa orang naik ke atas menyelidiki sumber darah. Dan ternyata, kamu apa yang terjadi? Ternyata
di dalam lonceng ditemui tubuh si ibu tua dengan kepala hancur berlumuran darah. Dia memeruk bandul di dalam lonceng yang menyebabkan lonceng tidak berbunyi. Dan sebagai gantinya, kepalanya yang terbentur di dinding lonceng. Seluruh orang yang menyaksikan kejadian itu tertunduk dan meneteskan air mata. Sementara si anak meraung-raung memeluk tubuh ibunya yang sudah diturunkan. Menyesali dirinya yang selalu menyusahkan ibunya. Ternyata malam sebelumnya, si ibu dengan susah payah memanjat ke atas dan mengikat dirinya di lonceng. Memeluk besi dalam lonceng untuk menghindari hukuman pancung sang anak. Demikianlah sangat jelas kasih sayang seorang ibu untuk anaknya. Betapapun jahat si anak, ia tetap mengasihi